Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan? Saya Eko Setiawan kembali mengajak Anda untuk melihat sebuah konten yang harapan kami, konten ini mampu memberikan kebermanfaatan khususnya inspiring para leader. Yaitu kita masuk di dalam sebuah program namanya Meet the Leaders. Nah, tamu saya hari ini adalah seorang pakar branding ya, praktisi brand gitu. Dari yang sudah melalang buana, bahkan brand yang sudah dibantu untuk scale up sudah ada ratusan ya. Nah, nanti kita akan ketemu, kita akan diskusi bersama dengan Mas Faisal Alfa, Direktur PT Fortuna IMAX Trans, sebuah perusahaan marketing consultant. Assalamualaikum Mas Faisal. Waalaikumsalam Mas Eko. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, senang, bahagia ini ketemu hari ini. Kita sama-sama putih ya ternyata. Sama-sama putih, auranya udah nyambung. Oh gitu ya. Jadi keberkahan itu mesti Masya nyambung Allah, jadi Insya satu. Allah, amin. Mas Faisal terakhir ketemu mungkin ya sebelum COVID kayaknya, udah lama sekali ya. Sebelum COVID, betul Udah sekali. ketemu ya, diskusi, banyak mendengarkan petuah-petuah karena sering ngobrol di media gitu ya. Tapi ngomong-ngomong awet muda ya ternyata ya. Masya Allah, ya pokoknya nggak sering-sering mikirkan negara gitu aja Mas. Gak mikirin perang. Iya. Mas, kita ngobrol di program Meet the Leaders, kita ingin menggali sesuatu insight dari seorang leader, Baik. yaitu former dari PT Fortuna IMAX Trans. Siap. IMAX Trans. Ya. Sebelumnya bisa dijelaskan Mas, IMAX Trans ini apa ini? Ya, Marketing. kalau dari perusahaan namanya marketing. itu biasanya ada yang nanya apa ini perusahaan persewaan kendaraan gitu Mas. Karena Karena ada ada transnya gitu ya. Jadi IMAX itu filosofinya sih sebenarnya saya padu padan gitu ya, Intelligent Marketing Solution. Oh, oke. Karena saat saya memulai pemahaman dan pendalaman di bidang marketing dari 2009 aku Mas, ngurusi ini itu ya basisnya kan harusnya itu di data, sehingga pimpinan itu membaca data, mengambil keputusannya jadi tepat. Makanya saya namai IMAX, Intelligent Marketing Solution. Jadi solusi pemasaran berdasarkan basis data. Oh, kalau transnya? Transnya itu biar disingkat jadi fit gitu loh Mas, sebenarnya tujuannya kan FIT gitu ya, biar fit fresh terus gitu. Oke, luar biasa. Itu ya secara penamaan ya. Iya, betul. Tapi geraknya di bidang marketing consultant. Marketing consultant. Sudah ada berapa brand Mas yang dibantu? Tadi kan bocorannya sudah ratusan ya. Tepatnya berapa? Iya, jadi saat diliput, saya sempat diliput oleh salah satu channel YouTube, Inspirasi Usaha itu, saat itu kami list sekitar 200-an lah ya, 205, 207 saat itu ya. Oh, itu kan udah lama. Iya. Sekarang udah lebih lah. Sekarang ya mungkin di angka 300-an lah Mas. Karena tugasnya kami itu kan membersamai dan mengantarkan. Saya sering menyampaikan bahwa pekerjaan kami itu kayak guru les Mas. Jadi ada yang orang tua yang yakin ini anaknya pinter, jago, tapi kan masalahnya biasanya dua Mas. Nggak tahu diajari apa atau nggak telaten untuk ngajarinya. Nah, disitulah celah sempit atau ruang kami masuk, sehingga tugas kami membersamai kalau misalnya murid itu ya sampai dia jadi murid teladan gitu loh. Nah, setelah itu kan kami mencari kandidat murid yang lain untuk jadi murid teladan berikutnya. Jadi ibarat ini punya potensi bisa naik sepeda gitu. Betul. Sampai dia bisa naik sepeda. Betul. Nanti dilepas. Ya udah jago kayak gitu lah mainnya. Tapi nggak ada yang masih panjang. Oh, ada yang panjang. Karena ketika ini istilah saya dapatkan dari salah satu brand toko modern handphone ya di Malang, kita sama-sama tahu lah. Itu beliau punya sebuah konsep, yaitu cita-cita itu harus direvisi. Nah, maka ketika cita-cita itu direvisi dan program yang kami jalankan itu masih selaras dengan revisi itu, ya alhamdulillah ini sudah masuk tahun keempat. Menarik ini, cita-cita harus direvisi. Harus direvisi. Kenapa? Karena cita-cita biasanya dibuat sesuai dengan apa yang kita pahami. Ketika udah nyampe di satu titik, ternyata ada semesta yang lebih besar, Mas. Nah, makanya harus direvisi, karena kalau enggak ya puas sudah kemah di situ, Mas. Itu berapa lama rata-rata kita harus merevisi mimpi? Kalau dulu itu periodenya lebih panjang ya, biasanya sekitar 2-3 tahun itu kemudian kita menemukan situasi atau fakta baru. Tapi kalau sekarang, misalnya ini kan momen penting ya, kita ini shoot ini di bulan 6 ya. Maka biasanya tengah tahun kayak gini pun kami bisa mereview dan ternyata kekecilan target kita itu kan owner kan pengennya
naik Iya, terus iya, ya. iya, Tapi iya, kan iya, naik iya. itu harus kita jembatani dan harus kita sajikan dengan sebuah fakta bahwa emang kuenya sih memungkinkan. Nggak tiba-tiba naik 2 kali lipat, naik 10 kali lipat. Tetap ya tadi intelijen tadi harus ada data yang mendasar. Harus ada data, berbasis data ya. Betul. Jadi artinya tidak ada patokan ya, berapa tahun Tidak senyampang ada. itu sudah nggak relevan lagi, Ya, diaktualkan gitu ya. betul. Yang penting perusahaan itu punya konsep checkpointnya, Mas. Jadi checkpointnya kan ada yang kuartal, ada yang semester, ada yang setahun sekali. Itu yang kudu dibawa semangatnya bahwa bahkan guyonannya ya kalau kami sekarang meeting itu hati-hati kalau punya cita-cita gitu. Hati-hati terwujud, Mas. Hati-hati terwujud ya. Ya Mas, apa kira-kira titik balik yang membuat Anda itu kok tiba-tiba aja masuk di dunia digital marketing atau dunia marketing lah, konsultan? Itu gimana ceritanya? Saya merasa, kan tadi sempat ngobrol juga dengan Mas Eko ya. Ada waktu dan tempat yang tepat sih Mas. Seperti juga City Guide ini loh, ketika lahir itu misalnya lahirnya lebih awal gitu, menurutku malah nggak jadi kan gitu. Atau lahirnya telat gitu sudah ada yang ngisi kan. Maka saya kan memulai ini di 2008-2009 lah, di mana di saat itu digital itu atau digital marketing ya itu sudah mulai masuk, tapi tidak banyak orang yang punya kemampuan dan ketelatenan untuk nge-breakdown itu, Mas. Maksudnya kita ngerti sesuatu sama mampu menjelaskan sesuatu itu kan dua hal yang berbeda ya. Kalau istilahnya kan kalau ini tacit knowledge itu loh. Kalau kita punya pengetahuan tapi nggak bisa nularkan itu ke orang ya. Misalnya ada profesor yang pinter banget tapi misalnya kalau jelaskannya itu kan gak enak. Iya gitu ya. Kayak nyeret gitu loh kalau dimakan itu. Sama kayak penyiar. Penyiar kadang bisa siaran bagus tapi untuk ngajarin orang jadi bagus nggak bisa. Urusan yang berbeda kan. Ada berbeda. Dan alhamdulillah bersyukurnya sekolah saya di ilmu komunikasi, artinya Allah berikan saya kemudahan memahami sesuatu yang kompleks itu dan kemudian menerjemahkannya menjadi karena saya punya latar belakang juga di lembaga pelatihan, jadi modul istilahnya, jadi poin materi atau jadi kurikulum itu mudah gitu aja, sehingga banyak owner yang bahasanya itu tahu sesuatu, tahu potensinya, cuman kan membundel ya di kepalanya beliau itu. Ya ketemu saya kayak ya pas butuh pas ada gitu aja. Ya aku dari dulu nyari yang kayak sampean ini Mas gitu ya. Tapi memang di dalam komunikasi kalau kita sudah bisa mempresentasikan sebuah data itu sudah tidak bisa terbantahkan. Selesai sebenarnya. Selesai. Iya, saya cuma butuh mungkin ngobrol 10-15 menit mah sama ownernya itu sudah kita saling tepuk pundak gitu. Ya, prinsipnya kan orang mendengar itu tidak pakai telinga tapi pakai mata. Nah, selama menangani klien, menangani brand-brand UKM, Mas, kira-kira nilai apa yang selalu Anda pegang saat menangani klien? Tentu kan ini inspirasi untuk para leaders ya. Karena leaders ini bersinggungan dengan klien, mitra dan sebagainya. Ya, dengan internal juga kadang-kadang. Jadi yang saya tarik betul itu ya Mas ya, yaitu ketika ada satu kalimat yang saya melekat betul, yaitu we are choosing our customer. Kita itu yang memilih konsumen kita. Bahkan kalau didalami City Guide pun sebenarnya yang memilih siapa yang untuk jadi kesini atau untuk ngesponsorin itu kita milih loh Mas. Kadang-kadang kan kita itu berpikir alah orang random aja yang milih. Enggak kita yang milih. Nah di situ saya biasanya pilih menjadi dua Mas. Jadi satu brand atau satu owner yang sedang growing atau bertumbuh, atau brand atau owner yang sedang mode survive. Karena itu berbeda sekali nanti treatmentnya. Oke. Bahkan Jadi ada yang brand yang mode sedang survive, sedang bertumbuh. Ya? Terus satunya ini yang sedang berjuang keras supaya bertahan, supaya nggak punah kira-kira kayak gitu. Lah, antara lapar atau terus berjalan atau lagi semangat kan kira-kira. Lah dulu itu Mas, bodohnya saya ini ya. Itu dua-duanya saya ambil Mas. Dan itu masalah karena apa? Begini, bedanya ini ya. Kalau yang sedang bertumbuh itu maka bayangkan itu dia itu posisinya ngakui sakit tapi komitmen untuk misalnya harus melakukan terapi apa, harus menebus obat apa, itu dia mau lakukan. Karena masih ada resources-nya. Cara ke apotek gitu ya, itu masih punya duit untuk nebus obatnya. Sedangkan yang mode survive itu biasanya sudah barang itu diperes itu udah nggak keluar airnya. Jadi meskipun resepnya bisa saya berikan, dan saya pasti berikan resepnya, tapi tidak ada komitmen obatnya itu ditebus. Ya, nah itu kan tidak menguntungkan, bahkan juga bagi kami, karena apa? Wah, udah
bersamai misalnya oleh IMAX, tapi tetap juga pada akhirnya Kering. tumbang kan begitu ya. Padahal kan tumbangnya bukan kami nggak ngerti resepnya, bukan kami nggak ngerti caranya, tapi cara itu tidak taat, tidak patuh, tidak disiplin dilakukan. Karena kan kami bekerja di semesta yang luas ya. Artinya ya kalau 10 terus kemudian yang 8 sembuh terus yang 2 meninggal itu ya lumrah lah Mas. Ya jangan 10 yang meninggal 11 kan gitu ya. 10-nya mati kita juga mati gitu. Emang nggak jago aja gitu. Ya, ya. Nah, berarti apa yang kita bisa garis bawahi dari itu tadi nilainya? Assessment Mas. Jadi percaya diri itu penting, tapi sadar diri itu juga perlu. Sehingga kita tahu nanti gaya apa yang perlu kita lakukan. Jadi kalau mode survive Mas, menurut saya justru dia mesti shrinking dulu gitu. Dia mengecilkan. Jadi nggak apa-apa gitu loh, mengecil misalnya kalau di konsep outlet ya ada grand closing itu nggak apa-apa Mas. Daripada dibiarkan tetap hidup berjalan tapi dia sebenarnya jadi cost center aja kan. Karena kita ngebiayain gengsi, yo masa saya nutup outlet Mas, izin lah Mas gitu ya. Waktu grand opening undang kawan-kawan relasi. Lah nggak apa-apa gitu loh. Nggak dosa, nggak melanggar hukum, nggak melanggar syariat tuh Mas. Ya. Nah, jadi di situ asesmen sehingga nanti kita bisa beroperasi kayak itu loh Mas, film Apollo 13 itu loh. Jadi ketika dia insiden di udara itu kan pada nanya kan, yang rusak apa, yang problem apa, yang korslet apa, tapi komandannya saat itu ya kalau di filmnya itu kan dengan tenang menyimak dan pada akhirnya dia nanya kayak gini, yang masih berfungsi apa? Itu smart question. Karena di situ dari yang sebelumnya berfokus pada masalah, ini kemudian berpindah membahas solusinya sehingga kita mengabaikan masalah, biarin Mas. Sekarang ini gimana caranya itu astronot 3 bisa balik selamat ke bumi. Jadi artinya termasuk di dalam sebuah bisnis tadi juga melihat itu ya. Betul. Jadi melihat dengan kondisi seperti itu apa yang masih bisa difungsikan. Betul. Gitu ya. Saya punya analogi Mas, contoh kayak gini. Ada misalnya 3 toko yang masing-masing punya target 100 juta. Toko A itu omsetnya nyampe 90 juta Mas. Toko B 60 juta, toko C 30 juta. Pertanyaannya, toko yang berhasil yang mana? Enggak ada Mas. Targetnya 100 juta kok. Ini dapat 90, 60, 30, enggak ada yang berhasil. Tapi saya pernah bertemu satu owner Mas. Pemikirannya putar balik. Mas Faisal yang berhasil yang mana ini 3? Dan dia menjawab yang berhasil itu semua berhasil Mas. Tapi dosisnya kurang. Artinya toko yang pertama itu udah tahu ngerti caranya menghasilkan 0 sampai 90. Toko kedua 0 sampai 60. Toko ketiga pun yang paling cupu pun dia udah tahu loh menghasilkan 0 sampai 30. Tugas kita menganalisis faktornya dan melipat gandakannya supaya dia bisa nyampe di periode berikutnya. Itu peran yang dilakukan ya, yang diambil peran dari IMAX. Betul. Kenapa kok tiba-tiba digital marketing, kok tiba-tiba jadi konsultan marketing gitu? Ada nggak peristiwa yang mendasari itu? Peristiwa yang mendasari itu adalah salah satu brand kuliner di Malang yang sudah IPO. Ada loh Mas, brand kuliner di Malang sudah IPO melantai di bursa saham. Yang waktu itu tahun 2014 yang memberikan saya kesempatan, Pak, saya mau bikin sebuah tim digital marketing tapi jangan campur dengan outlet. Karena waktu itu belum wajar loh Mas. Satunya nyuci piring, satunya masak, satunya HP-an. Itu kan belum bisa diterima gitu loh. Nah, maka saya disuruh nginstal Mas. Saya disuruh sewa tempat, saya disuruh rekrut orang, bekerjanya kepada saya untuk itu brand, tapi yang ngebiayai itu brand. Jadi kayak saya diperbolehkan untuk bikin sebuah laboratorium dan itu yang saya syukuri. Saya kerjakan itu 2014 sampai 2018. Dan akhirnya? Dan itu yang menjadi sebuah tonggak besar karena itu modenya lagi growth juga. Jadi dari Malang dia ekspansi ke Surabaya, ke Jogja, ke Bandung, ke Jakarta. Dari 6 cabang menjadi maybe sampai 70 cabang saat itu. Yang itu. Jadi artinya Anda punya kesempatan gitu, betul, lalu Anda gunakan untuk akrobat lah istilahnya. Salah enggak apa-apa gitu. Jadi entrepreneur dulu gitu. Baru sekarang itu jadi entrepreneur. Betul, gitu. Karena dari situ sudah akrobat. Iya, melahirkan sebuah metodologi kan. Iya. Kayak bahasa pemrograman itu loh Mas. If X then Y. Tapi iterasinya sudah berkali-kali. Sehingga kan tingkat akurasinya sudah di atas 70-80%. Jadi pernah nggak suatu ketika dalam proses membangun IMAX ini
Anda berdarah-darah atau dia dalam posisi titik nadir? Bisa diceritakan? Titik nadir pas pandemi, Mas. Jadi ketika Mas Eko ini merintis karir kan gitu. Saya lagi nangis-nangisnya itu, Mas. Oh gitu ya? Ya, karena pandemi kalau nggak salah ya, saya ingat saya di Maret sih. Sama, kita nangis itu kan. aja itu sama. Tapi yang kita lakukan adalah selalu melihat tadi apa yang bisa difungsikan. Apa yang masih bisa digarapkan gitu ya. Bicara ideal di tengah ketidakidealan. Betul. Itu saya sudah tumbang di Mei, Mas. Jadi pekerjaan saya kebanyakan di luar Jawa, Mas. Jadi di Pontianak, di Medan, di Pekanbaru, di Samarinda, di Palu, pemulihan pemulihan tsunami tahun 2018 saya udah terlibat di sana. Itu kerjaan kalau bayangkan dari 100 gitu aja, Mas, itu sisa cuman 20. 80-nya itu, Mas ini hold dulu, Mas ini kita tinjau dulu. Karena kan uncertain kan waktu itu. Penerbangan juga susah, biayanya juga jadi berlipat-lipat kan. Jadi saya praktis menjadi pengangguran. Terus langkah pertama pasti kan efisiensi ya. Ketika omset nggak bisa ditambahkan, berarti kan apa yang bisa dihemat. Tim saya itu paling ya cuman sisa sekitar ya 20% juga. Jadi 20%. Misalnya 100 orang ya cuman sisa 20. Itu pun 20 survive kenapa? Karena mereka tinggal di Malang, Mas. Jadi makan dan sebagainya masih bisa numpang orang tua kan. Yang rantau-rantau udah hilang. Aku nggak bisa bayar, silahkan kita golden second lah kira-kira gitu. Fase yang sulit ya. Ya kan mau nggak mau ya kan gitu. Harus dilewati. Gitu. Ya. Nah tapi di titik itu saya dapat pencerahan, Mas. Maksudnya gini, saya tidak menyesali 80 klien yang kabur atau pergi, tapi saya mensyukuri 20% yang masih ada tadi. Artinya udah kayak hidayah gitu aja, Mas. Balik ya semuanya jadi Sal Faisal kalau kamu nyari klien lagi, cariin yang kayak yang 20 ini. Karena di masa berat pun mereka masih stay to the plan. Ya, apalagi kalau lagi seneng-seneng kayaknya hidup kita enak deh gitu. Mas Faisal ini kan develop tim ya. Tapi kalau misalnya dijelaskan kayak kepemimpinan Anda itu lebih ke bagaimana? Lebih ke saya kunci di tujuannya, Mas. Jadi ya ini orang kan terbentuk dari ajaran gurunya kan, Mas. Jadi ketika saya bekerja dulu itu kayak kepemimpinannya itu adalah kita kunci di target hasilnya. Sedangkan target prosesnya itu kita breakdown sendiri. Makanya itu ya perlu tim yang agak-agak semi dewasa ya. Karena kalau enggak ya kita punya tim lebih banyak tapi ngeluhnya juga tambah banyak. Ini timnya yang pinter atau yang mimpin yang on kan kira-kira kayak gitu kan. Orangnya makin banyak kok malah mumet gitu. Jadi lebih ke mengunci di tujuannya sehingga nanti di breakdown dalam hal-hal yang lebih kecil. Dalam tanda kutip ya urusan lah kalian lebih paham yang gini-gini. Jadi kalau di breakdown, di assessment gitu, rata-rata timnya Mas Faisal ini dari generasi apa? Kalau yang senior pasti masih di generasi Y ya, yang seusia saya kan, masih di generasi Y yaitu yang saya sebutnya sih generasi pekerja cerdas, ya kan karena sekolah lebih mudah kan zamannya kita gitu, kuliah itu udah lumrah gitu ya. Tapi yang teman-teman pelaksana ya rata-rata sekarang sudah generasi Z. Bagaimana strateginya untuk mengkolaborasikan itu? Yang menarik beda karakter kan ini. Selama tidak ketemu generasi X aja sih, Mas. Masalahnya justru ketika saya dengan klien kan masih generasi X. Sedangkan tim marketing yang terlibat sudah generasi Z. Maka biasanya saya hindarkan untuk mereka ketemu langsung. Jadi owner tak pegang pundaknya, kita ngopi di mana, udah butuhmu atau maumu gimana, saya yang ngomong sama arek-arek. Karena itu akan lebih nyambung. Karena ini pekerja keras, Mas. Sedangkan ini pekerja kreatif Gen Z ini. Ini kan dua planet yang benar-benar berbeda. Nah, generasi Y ini jembatan tengah-tengah. Main kanan kiri kami masih bisa. Iya, berarti ada kolaborasi di situ ya. Iya. Nah, pendapat Mas Faisal tentang kolaborasi itu bagaimana? Menurut saya kolaborasi itu ya kata kunci yang tidak terhindarkan, Mas. Karena kita ngomong di digital marketing aja ya, bidang yang saya dalami pun itu kan kemampuan yang perlu dipahami dan diikuti sekarang itu kan cepat sekali, kompleks sekali ya. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin 5 tahun lalu, 7 tahun lalu nggak ada itu sekarang jadi ada, Mas. Sesimpel host live streaming itu kan nggak ada panduannya loh, Mas. Iya kan? Terus ada KOL spesialis sekarang itu ya Allah kan begitu kan nggak kebayang tugasmu apa hubungi KOL gitu. Itu udah di spesifik makanya. Jadi lebih sempit. Ya contoh kami dengan klien pun kami juga misalnya ya berkolaborasi dengan penyedia SDM-nya, Mas. Kan sekolahnya spesifik juga belum ada loh, Mas, untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Ada nggak sebuah filosofi yang Mas Faisal pegang gitu tentang kolaborasi?
Filosofi yang kita pegang Ketika itu akan kolaborasi ya, itu sebaiknya bagaimana? ketika akan kolaborasi ya bahwa saya seperti yang saya bahas di video ya, saya menghindari untuk berkolaborasi dengan dalam tanda kutip ya Mas ya, orang yang sedang lapar. Karena orang yang sedang lapar dijak mikir jenak itu nggak bisa Mas. Ya, jadi kita berkolaborasi ya sama juga. Yang mode survive tadi kan juga mode lapar Mas. Itu dikasih jurus pun agak susah mencerna karena apa? Mas ini aja belum pasti saya ini besok masih hidup apa enggak kan begitu kan? Ya, jadi dicari yang jenak, yang bahasanya itu yang nggak ribet, nggak ribut. Sedang nyari makan untuk besok karena dari situ hal-hal yang lebih jangka menengah atau jangka panjang itu bisa dipikirkan, bisa jalan. Menarik juga ya, tidak kolaborasi dengan yang sedang lapar. Iya Mas. bukan anu ya ini. Ya kan faktanya begitu Mas kan. Realistis gimana aja ya. Iya, Mas. Kalau yang sedang lapar disodakoi aja Mas. Oke. Sedekah ya berarti. Iya. Mas di dalam proses perjalanan karir Anda jadi leader, apa kira-kira momentum yang paling membanggakan dalam perjalanan Anda? Momentum yang paling membanggakan itu adalah ketika kita dapat apa ya istilahnya appreciate dan rekomendasi dari klien yang pernah kita handle Mas. Karena kalau saya ngomong bahwa kerjaan saya bagus itu kan ya karena saya memang bakulnya kan nggak lucu Mas. Kecap nomor 1 kan kira-kira kayak gitu. Maka di satu titik itu sampai dalam tanda kutip ya itu kita nggak lagi banyak effort untuk nyari new client karena new client ini sifatnya sudah siapa yang nular ke siapa ya word of mouth itu loh Mas gitu lah. Dan karena itu hampir tanpa presentasi Mas. Dan itu karakter orang Indonesia. Iya. Lebih percaya siapa gitu. Siapa yang berbicara. Iya. Jadi nggak usah presentasi, nggak usah pitching, nggak usah bahasa ngirim proposal, nggak usah Mas. Katanya ini sama bisa anu gini. Mulai bulan depan handle punyaku ya Mas ya. Modelnya sama kan sama Pak itu. Nah, udah. Okay. Tinggal invoice aja terbit itu. Menarik ya. Sejauh ini apa yang masih belum apa istilahnya target yang masih belum direalisasikan? Yang masih belum sampai berapa ya? 39 tahun. 39 tahun. Lebih ke sekolahnya sih Mas. Karena tadi ya saya kan kalau di kuliah saya kan ada yaitu saya terkesan banget dengan istilah tacit knowledge kan. Jadi sebuah ya kayak kita bersepeda gitu loh Mas. Meskipun sampean nonton video YouTube bersepeda sampai sampai mata perih gitu. Kalau Anda tidak belajar sepeda, pedal sepedanya itu juga nggak akan bisa. Makanya motivasi saya itu bagaimana ini kan saya punya sesuatu yang terang benderang di kepala saya. Tugasnya kan gimana ini orang yang saya ajak ngobrol juga sama terang benderangnya. Makanya cita-cita saya sih tetap sekolah Mas. Jadi ada sebuah sekolah atau institusi pendidikan yang memang ngesiapin ini. Karena ini masalah besar juga kok. Kita buka rekrutmen salah satu brand oleh-oleh besar di Malang. Yang daftar 240 Mas. Ya ketika sampai tahap interview sekalipun. Ya kita nemu kandidat Mas, nemunya nemu emosi Mas. Ya masa gak ada bekal sih kalian jadi itu. Mas Faisal pingin develop sekolah yang ngajarin itu. Betul. Sehingga sekolah ini dengan dunia industrinya itu sudah matching gitu ya. Dan saya bisa nyambungkan ke siapanya kan. Ya kawan kita banyak Mas yang butuh itu Mas. Umur berapa itu bisa tercapai? Ya harus ada tuh. Usia kenabian lah Mas. 40 kan. 40 ya, bentar lagi berarti. Ya 40 Mas. Tapi sudah doain ya Mas ya. Amin sudah berprogres ya berarti. Ya, kita sedang ngurus lembaganya dan sebagainya. Ya, menarik sekali obrolan kita kawan dengan Mas Faisal. Tentu banyak insight yang bisa kita ambil ya. Tapi dulu di awal-awal waktu memutuskan untuk tidak bekerja jadi mandiri, itu katanya sulit sekali ya. Sulit Mas. Sampai pernah ada sebuah kejadian kecelakaan, terus nggak bisa beli makan, bisa beli makan. Gimana itu ceritanya? Ya, karena saya menikah muda Mas. Saya menikah di usia 23 tahun. Terus orang tua saya di Jombang, saya kelahiran Jombang, ibu mertua di Nganjuk dan hari ketiga sejak pernikahan saya sama istri sudah berkomitmen. Kita nggak hidup di Jombang, kita nggak hidup di Nganjuk gitu kan nanti dramanya banyak lah kayak gitu. Kita udah familiar dengan Malang, ya udah kita hidup di Malang. Terus apa waktu itu? Ya nggak jelas kan di sini ya. Kan gitu. Tapi waktu itu justru setelah menikah itu kan saya resign kan dari pekerjaan. Jadi income-nya nol. Income-nya nol, terus meyakini sesuatu tapi belum membuktikan kan kira-kira kayak gitu. Jadi ya mungkin ada hampir 2 tahun lah ya kami itu dengan posisi begitu ya. Struggle yang istilahnya. Bagaimana istri Anda? Kalau belum punya anak ya. Jadi di 2 tahun pertama itu kalau istri
alhamdulillahnya kan kami kenal cukup lama ya, itu kan gitu teman SMA. Jadi udah tahu lah modelannya bahwa nih orang emang belum jadi apa-apa, tapi ya kalau saya tanya dia ya, nih orang belum jadi apa-apa. Tapi kalau dia udah kenal dengan saya bahwa nih orang sungguh-sungguh gitu, tinggal ketemu jalannya itu buru-buru apa lama gitu aja. Jadi memang supporting sistemnya waktu itu mendukung iya, Mas. sangat Mas. mendukung. Harus itu gitu. Karena kalau enggak ya masalahnya kita jadi dua kan. Sulit banget ya waktu itu ya? Menurut saya cukup sulit ya. Sampai sulit. Makan saja nggak bisa? Ya, jadi bahasanya kalau di ada salah satu podcast kan saya bahas ya waktu itu. Kita cuman uang sisa 5.000 ya. Tahun berapa? Itu tahun 2010 lah. Pokoknya barengannya kasusnya Ari Luna Maya lah kira-kira pengingat saya gitu ya 2009-2010 lah kira-kira. Gampang lah gitu itu ya. Untuk ingat ya. Itu jadi waktu itu mau dipakai buat beli mie instan cukup Mas, tapi gasnya lagi habis Mas. Oh oke. Mau beli nasi goreng nggak cukup kan? Iya. Mau akhirnya beli roti tawar itu Mas waktu itu Mas. Pokoknya menyedihkan lah ya. Buat hidup sampai malam itu. Sampai pada titik nadir itu. Dan istri Anda juga diam-diam aja gitu. Maksudnya artinya tidak terlalu protes. Ya. Atau tetap ya support gitu. Karena alhamdulillahnya ini kan kami ini bapak-bapak ini makanya kita nanya termasuk begitu. Keluarga yang sekufu ya, artinya tidak ada satu kesenjangan yang satu ekonominya. Enggak, kami sama-sama lah kira-kira kayak gitu. Jadi dia sangat mendukung lah. Iya, bisa ngimbangi gitu ya. Enggak tahu ya nangisnya jam berapa enggak tahu ya, tapi bisa ngimbangi lah. Spirit apa Mas yang saat itu Anda pegang sehingga Anda bisa melewati itu? Ini kan leadership juga, memimpin rumah tangga kan gitu. Betul. Yang menjadi dasar saya sih ya pasti keteladanan orang tua ya, bahwa orang tua saya pernah mengalami fase yang lebih berat itu aja sih Mas. Jadi kita itu gampang bersyukur kalau kita tahu ada yang lebih parah sih, sebenarnya gitu aja. Karena saya masih ingat saya digendong sama ibu saya PKL Mas, jualan di jalan dan masih ketemu drama-drama diobrak sama Satpol PP. Saya masih ingat di memori masa kecil saya, ibu saya itu gendong saya sambil nangis karena harus beresin dagangannya. Jadi Anda istilahnya balikkan pada momentum-momentum tidak seperti seburuk itu kayaknya kayak gitu ya. Karena pernah ngalamin yang lebih ketemu syukurnya di situ ya. Ketika syukur semuanya jadi enteng gitu. Betul. Luar biasa. Kita ngobrol banyak hal ya. Meskipun waktunya singkat tapi insight-insightnya sudah disampaikan oleh Mas Faisal. Mas Faisal mungkin yang terakhir Mas. Ini untuk pesan bagi para leader yang mungkin sekarang ada di persimpangan jalan atau yang akan jadi leader gitu. Kira-kira apa ini? Insight atau pesan atau filosofi yang dari Mas Faisal? Ada satu hal yang kadang sepele tapi dilupakan ya para leader, bahwa para leader itu menurut saya ya harus punya teman ngobrol yang berada di frekuensi atau level yang sama. Karena leader itu kan memilih jalan sunyi Mas. Oh ya. Karena anak buahnya banyak Mas, tapi jarang sendirian dia. Sendirian. Ya, dan nggak boleh maksudnya ini nilai yang saya anut ya. Dia itu kondisi sesulit apapun itu nggak boleh Mas, kayak misalnya curhat atau misalnya ngeluh ke timnya. Karena apa? Itu ya moralnya ambruk semua loh ke bawah ya. Pimpinanku aja bingung apalagi kita kan kira-kira. Makanya kudu punya gitu ya pihak atau misalnya entah itu mentor, entah itu rekan yang selevel tadi, yang sekufu untuk istilahnya buka batok ketika kita memang lagi benar-benar mentok atau buntu. Ya, oke. Satu kata bijak Mas, yang itu Anda ilhami, apa kira-kira? Kalau saya sih kalimat favorit saya itu begini. Semesta itu tidak pernah tergesa-gesa. Ya. Jadi matahari kalau waktunya terbit ya terbit. Nah, kita itu kalau waktunya sukses ya sukses. Kita itu kalau waktunya misalnya ditipu orang itu juga. Saya itu susah sakit hati ke orang Mas sekarang Mas. Karena apa? Misal ditipu orang sekalipun ya. Prinsip saya mikirnya gini Mas. Allah izinkan itu terjadi Mas. Kan begitu kan. Enak kalau dikembalikan ke situ semuanya jadi enteng. Sehingga semesta tidak pernah tergesa-gesa. Tugas kita itu ya menjalankan peran dengan sebaik-baiknya gitu aja. Baik. Jadi kalau kita udah mulai ngelukru dan itu ya jangan salahkan bahwa ya kita yang menunda proses itu. Oke. Mas Faisal terima kasih. Siap. Semesta memang tidak tergesa-gesa. Kita sudah ketemu juga jadwalin sudah lama dan akhirnya kita bisa ketemu di waktu yang tepat ya di program Meet the Leader City Guide 911 FM. Sukses terus untuk Mas Faisal. Amin. Terima kasih sekali lagi sudah mau berbagi ya terhadap pengakses City Guide FM. Ya. Nah, kawan, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Faisal Alfa, Direktur dari PT Fortuna IMAX Trans, sebuah perusahaan marketing consultant yang ada di Malang ya. Harapannya apa yang sudah kita berbincangkan hari ini paling tidak
mampu untuk memberi istilahnya inspirasi ya bagi para leader maupun juga calon leader. Saya Eko Setiawan, pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Ketemu lagi dengan tamu-tamu saya yang lain, tentu dengan sharing-sharing yang luar biasa berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.